Hai, halo semua. Selamat datang di 618 Channel dan selamat datang juga di episode Asah Analisa Saham. Di episode Asah yang ke-12 ini, kita akan membahas saham dari perusahaan Hanjaya Mandala Sampurna dengan kode sahamnya HMSP. Jika dikutip dari kontan.co.id, pada tanggal 20 Maret 2023, saham ini mencatat net buy terbesar asing pada tanggal 20 Maret 2023 sebesar 18,93 miliar. Lalu, apakah saham ini akan kembali bullish setelah kurang lebih 5 tahun mengalami penurunan? Kita langsung saja mengasahnya di chart. Oke, di layar sudah tampil chart dari saham Hanjaya Mandala Sampurna Tbk dengan kode sahamnya HMSP. Dan di chart ini seperti biasa kita akan menganalisanya dengan teknik top down analysis, yaitu dari time frame besar terlebih dahulu, lalu kita akan menurunkannya secara bertahap sampai time frame terkecil, yaitu daily time frame. Jadi kalau di layar ini adalah time frame monthly atau 1 bulan, yang mana sebentar lagi kita akan menganalisa pergerakan sahamnya dan mencoba memprediksi kemana arah harga selanjutnya. Jadi di awal tadi sudah dikatakan bahwa saham ini kurang lebih sudah selama 5 tahun mengalami penurunan. Harga tertinggi dari saham ini tuh terjadi di tanggal 2 Januari 2018 atau di tahun 2018, dan harga terendahnya setelah harga tertinggi ini yaitu ada di harga 780-an, itu di tahun 2023 di bulan Januari. Jadi kalau dari 2018 sampai 2023 itu kurang lebih hampir 5 tahun mengalami penurunan. Tetapi apakah memang saham ini bearish, sedang dalam fase bearishnya, atau hanya koreksi saja? Jadi kalau kita lihat dari sebelumnya, ini adalah harga yang terendahnya terjadi itu di tahun 2006, itu di harga kurang lebih 280-an per lembar saham. Jadi ini harga terendah atau supportnya, support paling bawah, dan ini harga di tahun 2023. Prinsipnya ketika harga belum melewati area support ini atau harga terendah ini, maka saham tersebut masih bisa dikatakan dalam fase bullishnya. Jadi ini adalah primary trendnya, ini pergerakan tren besarnya. Lalu ini adalah tren koreksinya. Kenapa saya bilang ini sudah menjadi tren koreksi? Karena di area ini kita bisa zoom in, sudah ada 2 candlestick bullish yang melewati candlestick bearish sebelumnya, dan ini sudah valid dikatakan sebagai swing low. Jadi ini adalah, ini low, ini high, berarti ini adalah higher low yang baru, dan kita prediksi bahwa akan terbentuknya atau harga akan membentuk sebuah higher high yang pertama. Karena ini adalah prinsip dari pergerakan tren, yaitu primary trend, secondary trend, lalu kembali menjadi primary trend. Dan apakah ini memang benar akan membentuk sebuah primary trend? Seperti yang dikutip dari kontan.co.id tadi, bahwa pada tanggal 20 Maret asing sudah melakukan pembelian di saham ini dengan jumlah yang besar, yang artinya bahwa ada
trust atau kepercayaan dengan saham ini akan kembali bullish. Dan area pantulan ini jika kita buat garis atau kita ukur dengan Fibonacci retracement, kita tarik dari harga terendahnya tahun 2006 sampai ke harga tertingginya di tahun 2018, maka harga ini berhenti di area golden ratio 61,8 lalu mengalami kenaikan. Tetapi ada beberapa level yang harus ditembus sebagai konfirmasi bahwa akan terjadinya pembalikan arah. Lalu kalau kita munculkan juga indikator RSI atau RSI Relative Strength Index, kita bisa melihat, ini saya akan hapus dulu Fibonacci-nya. Kita kan bisa melihat harga dari tahun 2020 yaitu yang paling rendah ini RSI-nya sampai ke tahun 2023 yang mana RSI-nya sebelah sini. Ini akan saya ganti ke line chart aja biar mudah. Ini mengalami penurunan. Bisa dilihat di chart bahwa harga mengalami penurunan. Dari sini sampai ke bawah mengalami penurunan. Tetapi pada RSI-nya menunjukkan harga mengalami kenaikan atau ada tekanan bullishnya, yang berarti ini adalah yang dinamakan dengan bullish divergence. Harga menurun tetapi RSI atau indikator menunjukkan adanya kenaikan. Dan apabila terjadi bullish divergence seperti itu, maka ada tanda-tanda akan terjadinya pembalikan arah. Kita akan turunkan ke time frame weekly untuk melihat chartnya lagi atau struktur pergerakannya. Apakah di time frame ini ada sebuah pola-pola atau area-area yang sudah ditembus. Jadi kalau kita lihat pada time frame weekly dan kita akan buat struktur pergerakannya terlebih dahulu. Kita langsung ke sini saja. Saya buat cek seal dulu biar lebih mudah. Harga saat ini masih di area resistance, yang mana area resistensinya itu yang ini. Harga masih tertahan di area resistensinya. Ada dua penolakan sebelumnya. Yang pertama ini, lalu ini, dan yang ketiga adalah ini. Kenapa ini saya sebut sudah penolakan? Karena candle bearish-nya yang ini yang merah sudah melampaui candle bullish-nya. Tetapi mother candle yang ini belum ditembus, sehingga masih ada kemungkinan harga akan kembali bullish. Dan juga kalau misalnya kita tarik garis trend line untuk mengkonfirmasi apakah harga sudah menembus atau belum, dan kita melihat harga sudah berhasil menembus garis trend line-nya sebelah sini. Dan apabila harga ini turun, maka ada kemungkinan harga hanya bersifat sementara atau koreksi sampai ke area trend line-nya lalu meneruskan kenaikannya, yang mana di area trend line tersebut dekat dengan area minor resistance. Ini ada minor resistance sebelah sini. Jadi harga sudah menembus dan masuk ke area resistance selanjutnya, dan ada kemungkinan harga akan kembali ke area resistance yang sudah ditembus dan menjadi sebuah support, yaitu mungkin di area sini. Dan kalau kita munculkan exponential moving average 21 lalu exponential moving average 32 digabung dengan simple moving average 32, maka kita bisa melihat exponential moving average yang kecil, level kecil yaitu level 21 dan level 32 sudah membentuk perpotongan di area ini. Jadi ada kemungkinan harga akan masuk ke area moving average-nya terlebih dahulu atau exponential moving average-nya terlebih dahulu,
lalu akan mengalami kenaikan. Kita lihat dari sebelumnya bahwa exponential moving average selalu mengcover pergerakan harga atau menjadi sebuah dynamic support and resistance. Harga secara rapih berada di bawah exponential moving average. Harga masuk ke exponential moving average lalu turun, begitu itu selanjutnya masuk area exponential moving average lalu turun kembali, dan ini sudah ditembus dan sudah ada perpotongan. Salah satu tanda terjadinya sebuah perubahan tren dari bearish ke bullish. Lalu kita turunkan ke time frame daily, kita akan melihat apakah ada peluang entry di time frame daily. Ini saya hapus dulu gambarnya. Jadi seperti yang di weekly time frame tadi, bahwa ini adalah area resistance. Ini saya gambar resistance yang ini dengan yang ini saya gabungkan. Jadi ada kemungkinan harga ini masuk ke simple moving average 32-nya. Jadi saya gambar strukturnya. Ada kemungkinan dia akan masuk area sini, lalu dia akan kembali naik ke bullishnya, yang artinya ini harga akan mengalami koreksi lalu akan kembali bullish. Dengan catatan, apabila harga tidak menembus level ini, level area supportnya sebelah sini, maka harga masih memiliki potensi kenaikan. Selagi harga masih di atas area support dan tidak menembus area supportnya, maka harga masih memiliki potensi untuk naik. Lalu trading plan-nya seperti apa? Jadi seperti di awal, pada tanggal 20 itu kan asing melakukan pembelian bersih atau net buy yang cukup besar, yang mana ini tanggal 20. Tetapi di candlestick tidak mencerminkan adanya tekanan yang besar, tetapi malah ada candle bearish di hari Jumat tanggal 17 yang cukup besar. Pembelian bersih asing ini belum bisa mengalahkan candle bearish atau aksi penjualan di tanggal 17 Maret atau di hari Jumat penutupan saham di minggu yang lalu. Jadi ini belum bisa dipastikan asing dapat membantu perubahan tren di HMSP. Tetapi sudah ada tanda-tanda asing mempercayai saham ini dengan cara dia melakukan pembelian di saham ini. Lalu untuk trade plan-nya atau trading plan-nya, saya akan membuat tanda dulu. Ini adalah area konsolidasinya atau area sideways. Ketika harga menembus area sideways ini, maka diprediksi harga akan masuk di area Rp1.020 per lembar sahamnya. Kurang lebih di area sini 1020. Tapi ketika harga sudah masuk ke area 1020, saya tidak akan membeli saham ini. Saya akan membeli saham ini ketika ia berhasil menembus area konsolidasi ini. Ini adalah key levelnya. Jadi apabila harga menembus area ini, kita katakan dia harga 1200, lalu level stop lossnya ada di bawah sini atau di bawah simple moving average level 32. Dan untuk level take profitnya, saya akan mencari area resistance kuat, yang mana area resistance yang kuat itu ada di area ini. Ini satu, itu saya gambar pakai garis saja. Ini satu, lalu ini ada satu, dan di sini ada gap di harga 1670. Ini ada gap, bisa kita jadikan acuan juga untuk meletakkan take profitnya, karena gap biasanya akan ditutup. Saya tandai dengan dua garis. Ini ada gap 1670 sampai 1645. Lalu kalau nggak salah sini juga ada gap. Nah, ini ada gap juga lumayan besar.
Ini dari 1320 sampai 1265. Jadi ini area yang pertama yang saya akan incar, atau area yang saya letakkan sebagai take profit 10%, karena saya melakukan pembelian di atas ini, dan ini risk ratio-nya lebih besar risk-nya timbang win rate-nya, win-nya. Jadi ini saya akan naikkan kurang lebih sampai ke area resistensinya sebelah sini. Dan ini menurut saya masih aman untuk risk ratio-nya, yang mana kerugiannya itu hanya 16,65% dengan perbandingan keuntungannya itu 27,89%. Jadi itu menurut saya masih di batas aman untuk saya pribadi, karena ini video ini bukan untuk sebuah rekomendasi. Saya hanya membagikan trade plan saya untuk saham HMSP ini. Jadi apabila harga benar memantul di 1020, saya belum memutuskan untuk melakukan pembelian. Tapi saya akan melakukan pembelian ketika harga sudah menembus area konsolidasinya, yaitu di harga 1200. Dengan level stop loss-nya ada di bawah simple moving average level 32, yaitu di harga 1000, dan take profitnya itu ada di harga 1535. Dan apabila harga ternyata turun ke bawah lebih dalam, menembus ini level supportnya, maka saham ini belum berpotensi naik atau berpotensi menjadi bullish, tetapi masih ada potensi untuk menjadi bearish. Berarti bullish yang ini hanya sementara saja, atau kalau biasanya disebut sih bull trap. Tapi saya lebih dominan untuk bullishnya, karena kalau di time frame monthly tadi support yang ini nih berhenti di area golden ratio 61,8, yang mana kalau misalnya kita tahu, atau kalian yang belum nonton video Fibonacci retracement, kalian bisa cek di playlist 618 class. Dan buat kalian trader yang sudah mengerti dengan Fibonacci retracement, golden ratio 61,8 itu adalah area yang dapat memantulkan harga, atau area yang dapat membalikkan harga. Jadi ini harga sudah di level 61,8, dan di daily time frame-nya ada bullish engulfing, full candle bullish, tidak ada ekor-ekornya. Dan sampai saat ini harga masih naik walaupun masih tertahan di area resistensinya. Ini adalah area resistance. Jadi harga masih ada di area resistensinya, belum menembus. Maka dari itu saya meletakkan posisi buy saya ketika harga sudah menembus area konsolidasi dan juga area resistensinya, yaitu di harga 1200. Ini adalah key level untuk saham HMSP. Jadi itu tadi prediksi saya mengenai saham HMSP. Disclaimer-nya, ini hanya trade plan saya yang saya bagikan untuk kalian semua, dan bukan sebuah rekomendasi untuk melakukan pembelian atau penjualan. Segala kerugian atau keuntungan kalian yang tanggung. Dan begitu juga dengan saya, apabila di saham ini saya mendapatkan untung, itu adalah tanggung jawab saya. Dan apabila saya mengalami kerugian di saham ini, itu juga tanggung jawab saya. Terima kasih kalian sudah menonton video Asah episode ke-12 ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan akhir kata, sampai ketemu di episode Asah lainnya.